Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang yang diketahui sebab putus haidnya itu semisal menyusui atau sakit, maka dengan sepakat para ulama wanita itu belum boleh nikah sehingga haid kembali atau menjadi Aisyah, putus haid, putus. Sekalipun panjang masanya dan kerana Sebentar. Ini lanjutan dari kajian kalimat sebelumnya. Di sini ada perkara yang sering berlaku di kalangan kaum wanita. Baik pada bab iddah seperti bab yang kita kaji ini maupun pada bab lain. Di bulan Ramadan misalnya, masalah haid ini selalu menjadi perbincangan yang mesti jelas. Kenapa? Karena wanita haid haram puasa, haram salat. Ada seorang wanita misalnya, kebiasaan haid dia 7 hari. Tapi sekarang tak 7 hari, 3 hari dah habis haidnya. Salatkah dia, puasakah dia hari keempatnya, kelimanya? Jawabannya, sebahagian jawaban itu dijawab tadi di situ. Sebahagian yang lainnya yang tak ada di situ dikiaskan ke situ. Kalau disebabkan penyakit, dia itu tadi yang dimaksud. Disebabkan penyakit dia yakin sehingga sekarang tak 7 hari lagi. Biasanya 7 hari. Disebabkan penyakit 3 hari dah berhenti. Maka ianya menunggu ke 7 hari. Jangan puasa, jangan salat. Karena adat dia 7 hari. Dia tahu ini badan dia sedang tidak sehat. Disebabkan itu tidak lancar darah haidnya, maka disempurnakannya ke angka uruf, angka yang biasa. Berapa hari? 7 hari. Jangan mengantuk ya. Ini bab haid ini yang wajib mempelajarinya suami, bukan istri. Suami, karena ibadat istri yang rosak disebabkan haid atau nifas atau wiladah, itu tanggung jawabnya besok di akhirat, tuntutannya kepada suami. Jadi suami wajib belajar bab haid, nifas, wiladah sebelum menikah. Sebelum menikah wajib. Baik, kita lanjutkan. Hari ini ada orang makan pil KB sehingga tak lancar haidnya. Yang adatnya dia haid 7 hari, sekarang tak tentu, kadang 3 hari, kadang 4 hari. Macam mana ini? Puasanya, salatnya, iddahnya. Dalam bab ini bab iddah. Iddahnya macam mana ini? Sempurnakan urufnya. Urufnya, adatnya. Adatnya sebelum ditukang-tukanginya berapa hari rupanya haid? 7 hari kah, 8 hari kah? Sempurnakan 8 hari. Itu yang dimaksud dari apa yang dibaca tadi. Ada soalan? Tak ada. Lanjut, baca. Kalau pasal umur, ya, wanita juga diakui di dalam fiqh
seperti ditulis Imam An-Nawawi di dalam Majmu', wanita menjelang menopause itu pun tidak dalam adat hari haidnya. Biasanya dia 7 hari, boleh 4 hari, boleh 3 hari. Jaraknya pun boleh bertambah panjang, bertambah jauh. Nah, jadi itu pun kembalikan ke adat, macam cerita tadi. Kembalikan ke adat. Adatnya dia berapa hari. Nah, begitu. Kalau dia lebihi adat itu, misalnya adatnya 7 hari, tapi ini 8 hari masih lagi istihadah. Dia lebihi adat itu. Tapi kalau ada indikasi yang lain, seperti tadi makan pil atau yang lain-lainnya atau penyakit dan lain-lainnya, tidak masuk di dalam istihadah. Silakan. Bagi mic. Misalkan kalau istri kita biasa haid itu tanggal 7 setiap bulan misalkan. Setelah melahirkan kan haid itu kadang tidak lancar ya kan. Yeah. Ini suatu hari itu haid normal tanggal 7 mulai. Tapi baru 4 hari berhenti. Tetapi setelah berhenti itu ada jarak 2 minggu dia datang lagi. Flag belum tapi flag. Yeah, apakah dia tetap melaksanakan kewajiban sholat ataukah tidak? Baik. Terima kasih. Soalannya jelas ya, lepas melahirkan ini ya. Lepas melahirkan, di sana ada wiladah dan nifas. Jadi tidak haid saja yang hendak ditengok di situ. Bahkan ittifaq para ulama, haid tidak dihitung di dalam masa nifas. Jadi semuanya masuk kepada wiladah dan nifas. Darah, baik flek ataupun cair darah yang keluar mengiringi baby, itu wiladah. Darah yang keluar selepas baby keluar, anak keluar, sampai kepada 60 hari, semuanya namanya wiladah dan nifas. Ya. Jadi mau flek, mau cair itu nifas. Tidak boleh puasa, tidak boleh salat. Haram puasa, haram salat. Tak boleh. Ada di dalamnya itu 2 kali masa haid, itu tidak dianggap lagi. Karena ittifaq para ulama, wanita yang habis melahirkan di dalam 60 hari 60 malam, pada urufnya mustahil di sana ada haid. Tidak ada haid. Itu sudah penelitian fuqaha. Jadi tak boleh sembahyang ya dalam tenggang waktu 60 hari 60 malam paling lama. Seperti kita sudah mengaji, haid nifas sekurang-kurang nifas berapa? Sekurang-kurang kebiasaan sebanyak-banyak. Sudah lewat kita itu. Pak Kades. Ingat lagi tak? Lupa. Sekurang-kurang 40. Setuju Pak Regar dengan ini? Berapa? 7 hari. 40 hari. Sekurang-kurang nifas. Gelak-gelak Ustaz, senyum dia. Sekurang-kurang nifas itu 1 lahzah, 1 tetes. Kebiasaan nifas itu 40 hari 40 malam.
Paling banyak nifas 60 hari 60 malam. Ada lagi darah hari ke-61 namanya istihadah, penyakit. Wajib salat, wajib puasa. Oke, lanjut. Kejam. Itu Pak, apa setelah nifas, kejadiannya setelah nifas. Kejadiannya setelah 60 hari. Ya, setelah nifas. Setelah 60 hari itu istihadah pasti penyakit, karena flek-flek tidak ada dalam haid. Itu istihadah, dia masuk dalam golongan istihadah, penyakit, dia wajib salat, dia wajib puasa. Yang istihado berkepanjangan gitu, berbulan, yang istihado berbulan-bulan, gimana menentukan haidnya dan menghitungnya gitu? Tak ada lagi. Kalau sudah dinyatakan ahli istihadah dia berbulan-bulan, yang mana agaknya di sini haid, yang mana istihadah kan? Sepanjang istihadahnya dari ahli yang mengubatnya atau yang mengerti penyakitnya belum habis, masuk dalam istihadah dia. Iya. Dalam istihadah. Namun uruf dia tu dikenakan kepadanya. Uruf dia misalnya haidnya berapa hari? 7 hari. Ambil 7 hari. Di tanggal berapa ke tanggal berapa dia misalnya haid. Di situ dia dikenakan tidak wajib salat, tidak puasa. Tidak wajib salat, tidak puasa. Yang merupakan apa namanya itu beban-beban dia, disitulah dia mendapat keringanan. Macam mana? Ya, kalau di dalam masa haid dia yang selama ini. Pakai itu, pakai. Ado terus gitu kan. Kebiasaan mungkin haidnya 1 sampai 7 gitu kan. Ya. Jadi ketika bulan depannya tanggal 1 sampai bulan 7 itu stop sholatnya. Ya. Oh, gitu. Kalau istihadahnya terus-menerus sehingga tak dapat dikenalinya mana yang istihadah, mana yang haid. Kalau dapat ianya mengenalinya dengan bantuan itu tadi, lain bentuk yang keluar, atau ada dokter yang memberitahu ini adalah penyakit, dan disesuaikannya lah dengan adat. Kebiasaan dia haid berapa hari. Di situ saja yang boleh dianggap dia haid, di dalam hari kebiasaan dia itu. Selebih daripada itu istihadah. Dihitung sebagai istihadah. Baik. Lanjutkan. Dan karena tinggalkan mati sang suami, maka wajib qidah selama 4 bulan 10 hari, termasuk malamnya, sekalipun bagi wanita merdeka dalam keadaan talak raj'i dan belum pernah digauli karena masih kecil atau karena yang lain, dan sekalipun wanita yang mempunyai guru sebagai berdasarkan Al-Quran dan hadis. Terus. Di samping masa iddah selama itu, wanita yang ditinggalkan mati suaminya juga berkewajiban iddat dan cara-cara yang ada. Hal ini berdasarkan hadis muttafaqun alaih adalah tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan ihdat atau matinya seorang selama melebihi 3 hari, kecuali atas kematian suami, maka diperbolehkan selama 4 bulan 10 hari. Maksudnya wanita itu diperbolehkan iddat atau kematian suaminya selama masa itu. Maksud halal di sini adalah wajib karena pembolehan suatu perbuatan setelah dilarang itu menunjukkan arti wajib, atau maksudnya wajib secara ijma', bukan secara dengan berkaitan dengan itu sendiri. Dan karena adanya ijma'
mengenai dimaksudkannya halal dia suatu sebagai wajib kecuali apa yang dikehayatkan dinukil dari Al-Hisan Al-Bahari. Penyebutan inna'i dalam hadis tersebut adalah sebagai kegaliban atau agar dengan begitu maka bisa lebih membangkitkan imtisal atau mengunjungi tinggi perintah. Kalau bukan begitu maksudnya maka berarti mana saja wanita yang mempunyai hak keamanan kewajiban melakukan ibadah tersebut. Wajib bagi yang wali atau memerintahkan anak perwaliannya atau yang bersangkutan untuk melakukan ihdad. Peringatan. Ihdad atau di dalam bahasa Jawa biasa disebut borong atau ragu-ragu. Ya? Atau ragusuh. Ini yang baca ini bukan orang Jawa. Atau ngusuh. Ngusuh. Iya, ngusuh. Yang wajib dilakukan oleh istri yang ditinggal mati suaminya sekalipun masih kecil adalah meninggalkan pakaian yang berwarna sebagai perhiasan sekalipun itu kain kasar dan diperbolehkan memakai kain Ibrahim yang tidak diwinter. Sudah. Itu bahasa Jawa dituliskannya di situ bahasa Jawa karena yang membaca kitab ini lebih banyak di Pulau Jawa. Jadi terkadang kalimat-kalimat yang sulit dipahami itu dibantunya dengan menuliskan bahasa Jawa. Baik. Ihdad tuan-tuan, ini agaknya hari ini mulai diabaikan orang ya. Berkabung. Hukumnya wajib. Istri yang suaminya meninggal jangan pakai baju warna-warni 4 bulan. Jangan pergi keluar rumah berhahahihi. Jangan keluar rumah malam tanpa ada muhrim yang mengawani. Diam di rumah. Apa itu sebab? Untuk menunjukkan ketawaduan bahwa orang yang selama ini menjadi pemimpin dia di dalam hidupnya baru lagi meninggal. Bahkan An-Nawawi menyebut di dalam majmu'nya, kitab panjang dari ini, di rumah mana meninggal suaminya itu, disitulah tunggu selama masa ihdad. Jangan pergi mana-mana dulu. Kecuali ada uzur yang membuat dia tak dapat tinggal di situ. Misal meninggal suaminya di rumah sewa. Bulan depan tak ada lagi bayar sewa lagi. Baliklah ke rumah orang tua, tak ngapa. Itu uzur, darurat. Sekarang masih diamalkan ini. Mulakan balik ya. Wajib, bukan sunat. Tapi mestinya yang mengamalkannya ini kaum ibu ya. Karena yang mati suaminya. Mau berangkat haji. Mau berangkat haji itu, haji hukumnya wajib, ihdad hukumnya wajib. Wajibnya itu sudah duluan. Wajibnya sudah duluan. Lebih besar, dia masuk di wilayah ring 1, rukun Islam. Utamakan dia. Namun, kalau dengan berangkatnya dia sudah meninggal suami, besar fitnah yang akan muncul,
maka wajib ianya mencari muhrim, minimal muhrim qiyas. Muhrim qiyas itulah dia seperti yang dinukil Profesor Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Itulah muhrim yang paling ringan, muhrim yang paling rendah pangkatnya. Apa itu? Sekumpulan lelaki yang saleh, dia ikut bersama kumpulan itu. Itu serendah-rendah muhrim. Makanya sahlah wanita berhaji walaupun suaminya tak ikut atau abangnya, ayahnya tak ikut, dia masuk dalam kumpulan beberapa orang lelaki saleh yang sentiasa dijaganya selama dalam perjalanan. Jangan pernah dia mengadakan khalwat, ihtilat, aurat. Itu kena jaga. Kalaupun muhrim jamaah dia, jamaah ni muhrim sudah, walaupun pangkatnya rendah. Kalaupun dia bermuhrim kepada jamaah tapi yang tiga ni tak dijaganya, dia melakukan yang haram di dalam perjalanan haji. Baik. Yeah. Sebaliknya, istri yang meninggal, ihdad ada ke tak ada pada suami? Itu soalan. Ialah, macam mana ni Pak Ustaz? Mau diihdad pula ini laki-laki. Laki-laki tidak disuruh ihdad, bahkan suruh cepat-cepat. Meninggal istrinya, cepat-cepat dia menikah lagi. Suruh cepat-cepat. Apalagi imam dia. Imam itu sunnah muakkadah, begitu meninggal istrinya, belum lagi dikubur, sunnah muakkadah makmumnya mencari ganti. Kalau meninggal asar, supaya solat zuhur nanti kita sudah ada istri dia. Istrinya meninggal waktu asar, istri itu imam, meninggal waktu asar. Begitu meninggal, makmum cari, cepat-cepat cari. Dapat nikahkan imam ni sebelum solat zuhur. Supaya waktu zuhur kita nanti diimami seorang imam yang beristri. Karena seorang imam yang beristri itu 100 kali lipat besar pahalanya dibanding diimami imam yang tidak beristri. Ini kadang awak lajang-lajang ting-ting, bukan main sibuknya ke depan nak jadi imam. Padahal kawan yang ada bini banyak di belakang. Kecuali yang ada bini ini tak layak jadi imam, itu bab lain lah. Baik. Lanjut. Dan meninggalkan memakai yang berbau harum sekalipun waktu malam, meninggalkan memakai perhiasan emas atau perak di waktu siang sekalipun hanya berupa cincin atau anting-anting atau pakaiannya tertutup pakaian, karena ada dalil yang melarangnya. Termasuk arti perhiasan emas perak, yaitu barang sepuhan dengan emas atau perak, mutiara, intan dan segala macam permata yang memakai perhiasan. Termasuk permata perhiasan, yaitu batu akik dan juga tembaga atau gading jika wanita itu termasuk mereka yang biasanya mempergunakan tembaga atau gading sebagai barang perhiasan. Dan termasuk ihdad, meninggalkan celak mata dengan ismit sekalipun berkulit hitam, meninggalkan berminyak rambut dan minyak pada seluruh tubuhnya. Diperbolehkan mandi dan mencuci kotoran tubuhnya, juga boleh memakan tanbal atau daun sirih. Sudah, sampai situ dulu. Tuan-tuan,
lebih diperluas lagi apa yang dibaca tadi, memperluas supaya nampak kita wilayah-wilayah yang dilarang pada wanita yang sedang menjalani ihdad. Supaya kita lebih jelas yang dilarang bagi wanita yang suaminya baru meninggal. Dilarang mereka berhias. Kalaupun ada perhiasan di badan, lepaskan. Berupa cincin, berupa gelang, berupa apa itu? Kalung, lepaskan. Warna-warni pakaian tinggalkan. Itu dia. Kemudian mulai ditunjukkan di situ pembolehannya, diperbolehkan mandi dan mencuci kotoran tubuhnya. Juga boleh makan tambal atau daun sirih. Tengok, diperbolehkan mencuci kotoran tubuhnya. Maknanya apa? Jangan berhias, tapi taklah sampai kotor, itu maksud. Kalau dah sampai kotor badan dia, dibolehkan dicucinya, dibersihkannya, tapi jangan berhias. Jangan warna-warni, jangan apa namanya itu, terlihat baru, terlihat cerah, jangan. Itu yang dimaksud. Jangan berhias. Jadi sebelum mati kita bagi tahu lah ni pada bini kita. Supaya kalau mati kita besok diamalkannya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakum.